hijau berawal dari hasil penelitian yang dikerjakan oleh Thomas Robert Malthus. Lewat tulisannya, Malthus mengatakan, kemiskinan dan kemelaratan timbul dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Dengan produksi pangan, masyarakat tumbuh lebih cepat dari peningkatan produksi pertanian atau pangan. Penelitiannya membuat beberapa lembaga seperti Ford Foundation dan Recover Foundation melakukan penelitian lebih mendalam. Proses revolusi hijau pada negara-negara berkembang diawali dengan menanam gandum di Meksiko pada tahun 1940 dan di Filipina pada tahun 1960 setelah Perang Dunia I usai. Ada juga sosok yang kini dikenal sebagai Bapak Revolusi Hijau, yaitu Norman Ernest Borlaug, seorang agronomis yang berhasil meraih anugerah penghargaan perdamaian Nobel tahun 1970 yang berjasa besar dalam berupaya meningkatkan produksi pangan dan menumpas masalah kelaparan penduduk dunia. Revolusi hijau di Indonesia. Sementara di Indonesia, revolusi hijau mulai diupayakan di zaman Orde Baru pada program pembangunan. Saat itu, Kabinet Ampera diberi tugas memperbaiki kehidupan rakyat, baik itu pada kebutuhan pangan maupun sandang. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pasokan pangan dengan revolusi hijau yang membuahkan hasil berupa swasembada beras untuk 5 tahun 1984 sampai 1989. Meski swasembada ini tidak berlangsung dalam waktu panjang. Proses revolusi hijau di Indonesia menerapkan 4 hal penting, yaitu sistem irigasi untuk menyediakan air, penggunaan pupuk secara optimal, penggunaan pestisida berdasarkan tingkat keserangan hara, dan penggunaan bahan baku yang berkualitas seperti varietas unggul. Cara pemerintah Indonesia mendorong revolusi hijau sebagai berikut. 1. Intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit-bibit unggul, mengolah tanah, irigasi, pemupukan, dan memberantas hama. Cara pertama ini disebut juga dengan panca usaha tani. Ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. 3. Diferensifikasi pertanian, yaitu upaya membuat suatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. 4. Rehabilitasi pertanian, yaitu upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Dampak revolusi hijau. Fokus revolusi hijau adalah meningkatkan pemenuhan pangan pokok, khususnya serealia untuk kebutuhan terhidrat. Di masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sempat menjadi negara swasembada pangan besar dunia di tahun 1980-an. Berikut ini dampak positif revolusi hijau. 1. Kesejahteraan petani meningkat. 2. Ekonomi pedesaan menguat. 3. Ketahanan pangan nasional meningkat. 4. Kesadaran masyarakat pedesaan terhadap pentingnya adaptasi teknologi terbuka. Selain manfaat dari revolusi hijau, ada dampak negatif yang terjadi, yaitu 1. Petani ketergantungan dengan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. 2. Kemunculan kapitalisme di sektor pertanian. 3. Teknologi modern belum merata sehingga ada kesenjangan. Sejak saat itu, masyarakat menyadari keberhasilan di bidang pertanian tak cukup dengan revolusi hijau saja, namun perlu ada pembangunan pada lingkungan pertanian berkelanjutan.